Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini adalah strategi keren Presiden Joko Widodo. Karena apa? Karena dengan dibukanya sirkuit Mandalika dan menjadi tempat perdana para pembalap World Superbike untuk melakukan ajang kompetisi di sirkuit Mandalika terbilang sukses karena ditonton hingga 1,6 miliar penduduk di bumi. Artinya apa? Artinya dengan diadakannya World Superbike, ajang internasional di sirkuit Mandalika, akhirnya pun membuat mata dunia tertuju ke Mandalika Lombok di Indonesia. Setelah melihat kompetisi tersebut, membuat sirkuit Mandalika pun akhirnya dikenal oleh masyarakat internasional. Dengan keindahan yang disuguhkan oleh sirkuit Mandalika, bisa jadi di penghujung akhir tahun bisa menumbuhkan ekonomi baru, bisa membangkitkan pariwisata baru di Lombok tersebut. Bagaimana tidak? 1,6 miliar mata tertuju di sirkuit Mandalika. Tidak sekali ini loh Presiden Joko Widodo mengadakan kompetisi internasional. Ya termasuk PON kemarin sukses, Expo 2020 di Dubai juga sukses. Bahkan menggelar pagelaran World Superbike 2021 di sirkuit Mandalika terbilang sukses. Bahkan Dorna selaku bos World Superbike dan juga MotoGP mengaku bangga dengan tim keamanan yang disiagakan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga membawa World Superbike sukses dari awal digelar hingga akhir World Superbike digelar. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sukses besar WSBK Mandalika ditonton 1,6 miliar orang di seluruh dunia. World Superbike di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah tuntas dihelat. Lomba balap ini dinilai sukses karena disaksikan oleh 1,6 miliar pasang mata masyarakat dunia. Berdasarkan laporan yang kami terima, World Superbike di sirkuit Mandalika yang digelar akhir pekan kemarin ditonton 1,6 miliar penduduk di dunia, ungkap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Minggu 21 November 2021. Dia juga mengklaim panitia sangat puas dengan sirkuit Mandalika karena walaupun diadakan untuk pertama kali, tapi kegiatan berlangsung hampir tidak ada kendala yang berarti. Walaupun ada perbaikan, kami akan perbaiki karena bulan Maret ada MotoGP, sehingga sebelum bulan Maret semua yang wajib diperbaiki harus sudah selesai tandasnya. Yang terpenting saat ini, lanjut dia, keberadaan sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat harus dijaga, sebab sirkuit ini dibangun untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Luhut Binsar Panjaitan di sirkuit Mandalika ditemani sejumlah menteri, antara lain Menteri Koperasi dan UKM Teten Matsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah, Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal, dan pengurus yang juga politikus Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Diketahui juga sebanyak 3.000 personel gabungan TNI Polri disiagakan dalam pengamanan event World Superbike di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah yang dilaksanakan pada 19 hingga 21 November 2021. Personel gabungan ini disebar di sejumlah titik mulai dari perbukitan hingga di dalam terowongan. Ini menjadi bagian dari rencana pengamanan. Upaya-upaya yang kita lakukan detail, komprehensif, sinkron, dan kolaborasi, kata Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Muhammad Iqbal dalam keterangan tertulis dari Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Kamis 18 November yang lalu. Selain itu, untuk alur lalu lintas, orang ada pemeriksaan di pintu masuk Nusa Tenggara Barat. Di tempat itu, orang yang akan masuk harus melewati tahapan-tahapan screening. Tentunya dari dua aspek. Pertama, gangguan keamanan biar kita yakin tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dari seluruh penonton yang menuju ke Mandalika. Dan kedua, prokes bagi penonton. Disiapkan ratusan kendaraan dari Dishub untuk menjemput semua penonton yang ada di 5 pintu masuk tersebut. Dan di sana juga berlaku prokes di bus, kata Iqbal. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi Kemenkyu ikut mendorong penguatan ekonomi bersama di destinasi pariwisata kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat NTB untuk warga setempat.
Destinasi pariwisata Mandalika yang telah ditetapkan menjadi program strategis nasional ini tidak hanya dapat menjadi daya tarik wisatawan, namun bisa menumbuhkan ekonomi kreatif yang bisa dinikmati warga setempat, ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Septriana Tangkari. Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa pembangunan dan pengembangan 5 destinasi super prioritas termasuk Mandalika menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada tahun 2021. Presiden juga menetapkan Mandalika sebagai tuan rumah dalam berbagai penyelenggaraan event internasional, di antaranya World Superbike 2021, MotoGP 2022, dan LTP Indonesia by Tour de France. Program tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif untuk menjadi lokomotif dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama untuk sektor yang banyak menyerap dan menggerakkan ekonomi, katanya. Diketahui juga, NTB tampil berkelas dalam menyelenggarakan World Superbike, seri pamungkas di Mandalika International Street Circuit. Pembalap fokus berkompetisi, masyarakat bersukacita, penonton bahagia. Hal itu terwujud berkat pengamanan kelas dunia. Security spesialis Dorna Sport Fernando Erandiga dibuat takjub dengan kelancaran balapan perdana di tanah Lombok tersebut. Meski balapan diwarnai penundaan di hari kedua dan ketiga karena faktor cuaca, saya mengapresiasi kolega saya yang juga berhasil menyelenggarakan acara besar perdana di Lombok di Indonesia ini, kata pria kebangsaan Spanyol ini dalam bahasa Inggris pada Minggu 21 November 2021 saat ditemui usai balapan terakhir World Superbike Mandalika di Pujut, Lombok Tengah. Fernando yang berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang keamanan dan pengamanan balapan ini memberi kenang-kenangan seragam resmi Dorna kepada Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal, bahkan mengundang langsung sebagai tamu kehormatan Dorna ke Spanyol. Kalimat penutup Fernando menandakan apresiasinya yang mendalam, menandakan tidak adanya kekecewaan. Thank you very much. Terima kasih dengan tegas dan bersemangat. Menanggapi Fernando, Iqbal enggan mawa. Menurutnya, kesuksesan World Superbike Mandalika datang dengan konsep pengamanan komprehensif. Kuncinya persiapan, perencanaan yang matang, semua well organized, terang Jenderal Bintang 2 ini. Produk manajemen pengamanan ini, sambung dia, buah dari kolaborasi dan sinkronisasi antar seluruh pemangku kepentingan. Tiap personel menjalankan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Meskipun pengamanan ring 3 yang dikendalikan Polda NTB harus mendukung lagi pengamanan di ring 1 dan 2, Iqbal menilai hal itu bentuk adaptasi pengamanan dari mencegah gangguan keamanan dan kegaduhan. Akhirnya, kita buktikan 3 hari race secara umum sangat aman, tidak ada kejadian berarti. Ada 1-2 kejadian tetapi segera dapat ditangani, tegas mantan Kadif Humas Polri ini. Pengamanan ini menunjukkan kesiapan NTB dalam menggelar kegiatan berskala dunia berikutnya, di antara MotoGP 2022 yang sudah mencantumkan Indonesia sebagai salah satu seri balapan pada Maret mendatang. Ini bukti bahwa NTB bisa menjadi tuan rumah yang baik dari aspek manapun, tanda Iqbal. Bahkan pembalap Aruba Ducati Scott Redding senang bisa menjalani balapan di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Redding bahkan mengatakan bahwa balapan di World Superbike Mandalika 2021 jadi salah satu yang terbaik dalam karirnya. Sebagaimana diketahui, Redding berhasil finish di posisi kedua pada seri terakhir World Superbike di Mandalika pada Minggu 21 November 2021. Hasil itu didapat usai kejar-kejaran dengan Rea dan hanya terpaut 0,2 detik di garis finish. Hasil itu tentu membuatnya senang, apalagi duel brilian yang berlangsung sepanjang balapan dengan rider Kawasaki Racing Team itu dinilai menjadi salah satu yang terbaik dalam karirnya di World Superbike. Sangat bagus untuk menyelesaikan balapan seperti ini. Mungkin ini salah satu pertempuran terbaik yang pernah saya alami. Saya tidak sabar untuk menonton balapan kembali, kata Redding dilansir dari Crashnet pada Senin 22 November 2021. Dalam balapan terakhirnya di World Superbike 2021, Redding mengaku tak peduli dengan risiko di depan matanya. Mengingat lintasan sedang basah diguyur hujan, ia sangat berambisi menyalip Rea yang berada di depannya serta ingin membuat pertunjukan yang disukai Indonesia. Biasanya saya akan sedikit lebih berhati-hati, tetapi tidak hari ini. Saya berusaha menyalip karena saya ingin membuat pertunjukan. Saya pikir Jonathan Rea juga sama, ucapnya.